Saya mau bicara tentang tugas presentasi kelompok. Tugas kelompok adalah menyiapkan materi diskusi. Materi diskusi itu diambilkan dengan menerjemahkan bab tertentu yang sudah ditetapkan untuk kelompok yang bersangkutan. Bahan diskusi ini tidak mengikuti format makalah. Makalah itu biasanya kan ada bab 1, pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan, sistematika, metode. Ini tidak ada seperti itu. Lalu bab 2 itu isinya, sub pokok bahasanya apa saja diuraikan. Terus bab 3 itu penutup, isinya kesimpulan dan saran. Ini format makalah. Tapi tugas kelompok ini, saudara mendapatkan tugas pada chapter atau bab tertentu. Bab 1 misalnya. Ya, itu bahan yang disajikan dan sub pokok bahasanya sesuai yang ada di bab itu. Saudara cukup menerjemahkan aja. Sekalipun menerjemahkan untuk periode sekarang itu bukan perkara yang sulit karena saudara kita bisa dibantu dengan memanfaatkan mesin terjemahan. Kalau kita memiliki perangkat yang bagus, hasil terjemahan itu akan halus. Saya punya 2 laptop itu, yang lama dan yang baru. Digunakan untuk proses penerjemahan yang sama, itu hasilnya beda. Karena yang lama itu tidak bisa menyambungkan keseluruhan kata. Jadi kalimat itu begitu di copy, di paste, ditempel, itu ada beberapa kata yang terpisah. Karena itu rangkaian kata ini tidak diperlakukan oleh si mesin itu sebagai satu kalimat, tapi hanya frase, potongan frase. Akibatnya kalimatnya tidak sambung. Maka ini harus dibuat sambung. Ukuran sambungnya itu apa? Kalau jarak satu kata dengan kata berikutnya itu hanya satu ketukan, hanya satu huruf. Tapi kalau sudah lebih dari itu, artinya kata itu tidak sambung. Maka cara yang dilakukan ialah begitu misalnya dari teks yang asli pada buku, di copy, kemudian ditempel di kolom kata, kalimat yang akan diterjemahkan, itu saudara lihat apakah antar kata sudah tersambung dengan jarak satu huruf atau tidak. Kalau misalnya terpecah-pecah, gitu, hanya beberapa kata mestinya bisa diteruskan sampai tepi, tapi tidak diteruskan, itu harus disambungkan dulu. Diketuk, jadi kolom yang lowong itu didel, itu maka nanti bisa sambung. Kemudian yang perlu dicermati, bisa jadi tampaknya sudah sambung, tetapi belum. Karena kata yang terakhir itu ada di garis kolom, kata berikutnya ada pada garis di bawahnya. Kelihatannya seperti sambung, padahal belum. Ini nanti akan berpengaruh pada hasil terjemahnya. Karena itu, dilihat dulu yang aslinya itu sudah sambung semua atau enggak. Kalau sudah sambung semua, dilihat pada terjemahannya. Terjemahannya itu apa? Apakah kata per kata itu sudah sambung semua? Tapi kalau ada yang terputus di tengah, artinya itu ada kata yang asli yang belum sambung. Itu biasanya terjadi pada persambungan pada tepi. Jadi pada garis yang di atasnya itu sudah di tepi garis kolom, kemudian kelihatan seperti sambung karena diikuti oleh kata di bawahnya. Padahal itu belum sambung. Itu juga harus di del gitu, jaraknya itu sehingga tetap sambung. Kalau sudah sambung, nanti di hasil terjemahannya itu menjadi sambung. Ini yang harus dilakukan.
Kemudian penerjemahannya itu sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Mestinya bingung kalau banyak. Sekalipun di formatnya itu membatasi sampai 5.000 kata, ya enggak usah langsung diterjemahkan sampai 5.000 kata. 1.000 gitu aja. Nih, di bahan yang saudara siapkan dari hasil seperti itu. Hasil terjemahan itu ditulis apa adanya saja, sesuai sistematika yang ada pada bab itu, tapi tidak harus ditulis semuanya. Sebab kalau ditulis semuanya, bisa jadi satu bab itu bisa mencapai 50 halaman. Nah, saudara tulis sekitar 20-30 halaman, gitu, atau 15-25 halaman. Gitu. Kalau lebih dari 15 mungkin ya sulit untuk menyajikan keseluruhan informasi yang penting. Dan ada bahan informasi dalam kotak, itu jangan diabaikan. Kadang-kadang itu bagian yang sangat penting, kadang-kadang itu malah diabaikan. Dan juga informasi gambar, itu kadang-kadang juga penting. Maka dilihat ada gambar yang bisa ditinggalkan dan ada gambar yang penting untuk disajikan. Ini bahan yang asli, itu bisa antara 15-25 atau 20-30 halaman. Ini bahan Word. Kemudian ada bahan presentasi dalam bentuk PPT atau PPS. Karena pembelajaran ini secara daring, maka bagusnya ya PPS yang sudah diisi suara, sehingga orang nyetel langsung bisa, atau PPS bisa ditingkatkan menjadi video juga, silakan. Kemudian membuat daftar pertanyaan untuk diskusi. Mengajukan pertanyaan itu mestinya tugas partisipan. Namun begitu, kelompok penyaji hendaknya menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk diskusi. Apa relevansi membuat pertanyaan? Kalau orang paham terhadap apa yang dibaca, itu ia mampu mengajukan pertanyaan berkenaan dengan ketika yang dibaca itu sebenarnya ada yang aneh, yang dibaca itu kok sepertinya berbeda dengan bahan informasi dari sumber lain yang saya baca, maka bisa diajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kelompok penyaji mengajukan pertanyaan untuk diskusi. Kalau dalam diskusi itu tidak ada pertanyaan dari partisipan, maka pertanyaan dari kelompok penyaji ini yang dijadikan topik untuk diskusi. Dan materi diskusi hendaknya sudah di-share sebelum saat pelaksanaan diskusi. Setiap respon dalam diskusi itu nanti harus dicatat dan dilaporkan sebagai lampiran bahan diskusi. Jadi, kalau diringkas, tugas kelompok itu adalah menerjemahkan chapter tertentu, itu dijadikan bahan pokok, sebagian merupakan ringkasan, dibuat dalam format Word, kemudian setelah bahan utuh, itu hendaknya diikuti dengan butir-butir pemahaman, poin-poin pemahaman. Yang poin-poin pemahaman ini nanti bisa dituangkan pada PPT atau PPS. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Jadi ada 3 bagian itu. Bagian 1 isi apa adanya, bagian 2 butir-butir pemahamannya, butir-butir isi yang ada, yang itu nanti bisa dituangkan pada PPS atau PPT. Kemudian bagian yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ini berkenaan dengan tugas presentasi kelompok.